Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali Ibu membuat sebuah video pembelajaran mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pada kesempatan kali ini, video pembelajaran yang dibuat adalah materi surah Al-Lahab untuk anak-anak tingkat madrasah ibtidaiyah kelas 1. Jadi, tolong disimak penjelasannya, ayatnya, dan terjemah daripada surah Al-Lahab untuk lebih menambah pemahaman kalian terhadap materi khususnya surah Al-Lahab ini, karena anak-anak kelas 1 kebanyakan membaca masih terbata-bata. Jadi ibu bikinkan sebuah video pembelajaran, kalian dapat menyimaknya ya, mendengarkannya dengan seksama untuk lebih menambah pemahaman. Langsung saja kita bahas tentang penjelasan daripada surah Al-Lahab. Jadi surah Al-Lahab itu terdiri dari 5 ayat. Al-Lahab itu sendiri artinya adalah gejolak api. Surah Al-Lahab menempati urutan surah yang ke-111 di dalam Al-Quran, di mana jumlah surah di dalam Al-Quran itu ada 114. Nah, Al-Lahab ini urutannya yang ke-111 di dalam mushaf Al-Quran ya. Nah, surah Al-Lahab ini diturunkan di kota Mekah dan diturunkan setelah surah Al-Fatah. Adapun asbabun nuzul atau sebab turunnya daripada surah Al-Lahab ini, untuk lebih jelasnya kita saksikan sebuah video animasi berikut ini. Silahkan disimak. Kisah Asbabun Nuzul, Surat Al-Lahab ayat 1 hingga 5. Asbabun Nuzul adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab turunnya ayat Al-Quran. Supaya lebih paham, yuk sama-sama belajar lewat kisah berikut ini. Selamat menyaksikan. Pada usia 40 tahun, Muhammad diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Rasul terakhir. Saat itu penduduk kota Mekah masih banyak yang menyembah berhala, termasuk paman beliau yang bernama Abu Lahab. Setelah wahyu kedua turun, barulah Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan di hadapan penduduk Mekah. Di puncak Bukit Sofa, beliau menyeru untuk berkumpul. Rasa penasaran membuat langkah kaki orang-orang Quraisy semakin cepat mendekati sumber suara, tidak terkecuali dengan Abu Lahab. Wahai sahabat, seandainya aku mengatakan bahwa ada pasukan musuh yang akan menyerang kalian di pagi atau petang hari, apakah kalian mempercayainya? Orang-orang yang berkerumun terdiam sejenak. Mereka sebenarnya percaya dengan perkataan Nabi Muhammad, namun masih tertegun menghadapi pertanyaan beliau. Salah satu dari mereka menjawab, "Ya, tentu kami percaya wahai Muhammad. Tidak pernah kami dapati sedikit pun keluar dari mulutmu perkataan dusta." Lalu Nabi melanjutkan perkataannya. Ketahuilah, sesungguhnya aku adalah seorang Rasul yang bertugas memberi peringatan kepada kalian agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan sesembahan selainnya. Walaupun aku seorang Rasul, namun aku tidak bisa menolong kalian kelak di akhirat. Jadi, selamatkan diri kalian dari siksaan api neraka. Abu Lahab yang mendengar kesaksian keponakannya itu mendadak marah besar. Ia merasa bahwa sosok Muhammad yang sekarang merupakan ancaman bagi kaum Quraisy. Kemudian Abu Lahab memfitnah dan mendoakan keburukan untuk Nabi. "Jadi, cuma untuk ini kau mengumpulkan kami wahai Muhammad? Sungguh perkataanmu tidak bisa dipercaya. Celakalah engkau selama-lamanya." Dengan membawa kemarahan, Abu Lahab meninggalkan kerumunan. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Lahab untuk membalas perkataannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab.
ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Yang artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya, hartanya, dan apa yang ia usahakan. Kelak ia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Surat Al-Lahab terdiri dari 5 ayat. Nama surat ini diambil dari kata Al-Lahab yang terdapat dalam ayat ketiga. Kata Al-Lahab sendiri artinya api yang bergejolak. Abu Lahab bukanlah nama sebenarnya. Aslinya bernama Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Ia dipanggil Abu Lahab karena wajahnya yang merah menyala seperti api saat marah. Sebagaimana bunyi surat Al-Lahab, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas menyebutkan bahwa Abu Lahab dan istrinya akan masuk ke dalam neraka. Beginilah awal mula Ummu Jamil memusuhi Nabi Muhammad. Ummu Jamil mengeluh kepada suaminya, "Wahai suamiku, aku kesal sekali dengan Muhammad." Lalu Abu Lahab bertanya, apa penyebab kekesalan istrinya terhadap Nabi Muhammad? Memangnya apa yang telah Muhammad lakukan kepadamu, wahai istriku? Ummu Jamil menjawab pertanyaan suaminya dengan nada setengah marah. "Tahukah engkau, dia telah menghina kita berdua dengan kalimat bualan dari Tuhannya." Lalu Ummu Jamil membaca surat Al-Lahab ayat 1 hingga 5 di hadapan Abu Lahab. Namun keduanya tidak sadar bahwa kalimat yang diucapkan oleh Ummu Jamil adalah bunyi dari surat Al-Lahab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai peringatan kepada mereka. Beberapa kali Ummu Jamil menyebarkan fitnah tentang Nabi Muhammad kepada para tetangganya. Bahkan ia juga memasang duri di jalan untuk mencelakai Nabi. Demikianlah kisah di balik turunnya ayat 1 hingga 5 surat Al-Lahab. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, hendaknya kita selalu berkata dan berbuat baik agar terhindar dari balasan siksa api neraka seperti Abu Lahab dan istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, nah itu tadi penjelasan tentang isi kandungan ataupun asbabun nuzul daripada surah Al-Lahab ya. Nah, surah Al-Lahab ini sendiri itu artinya adalah gejolak api ya. Sedangkan kata Al-Lahab itu digelarkan kepada paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Lahab, di mana itu bukan nama aslinya sebenarnya ya. Abu Lahab itu adalah gelar karena muka Abu Lahab yang apabila marah ya, maka mukanya menjadi merah seperti api yang sedang bergejolak ya, seperti api ya, merah. Nah, sedangkan nama asli daripada Abu Lahab itu sendiri adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Nah, begitu pula istri beliau digelar sebagai Ummu Jamil ya. Nama aslinya adalah Arwa binti Harab ya. Nah, dengan penjelasan tadi semoga menambah pemahaman kalian tentang surah Al-Lahab, baik itu isi kandungannya, asbabun nuzulnya. Nah, sekarang kita bahas pelafalan daripada Quran surah Al-Lahab. Mungkin bisa disimak ya, tolong diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata
لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Nah, ini dia ayat daripada Quran surah Al-Lahab ya, terdiri dari 5 ayat. Sekarang kita lanjut terjemah daripada surah Al-Lahab. Silahkan diperhatikan. Ayat yang pertama, Tabat syada Abi Lahabi watab, itu artinya adalah binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, artinya tidaklah berfaedah atau berguna kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Ayat yang ketiga, sayasla naran zata lahab, artinya kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Ayat yang keempat, wamra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Dan ayat yang terakhir, fi jidiha hablum mim masad, yang lehernya ada tali dari sabut. Nah, jadi surah Al-Lahab ini sudah mutlak Allah tentukan bahwa Abu Lahab dan istrinya itu akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu api neraka ya. Jadi seluruh harta benda yang dimiliki oleh Abu Lahab itu tidak akan berfaedah, tidak akan berguna, tidak akan dapat membantunya kelak di akhirat. Karena Abu Lahab ini di golongan kaum kafir Quraisy itu termasuk orang yang disegani, orang yang banyak memiliki harta benda, orang yang terhormat, orang yang terpandang. Akan tetapi selalu memusuhi kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi sudah Allah tangguhkan bahwa Abu Lahab beserta istrinya itu pasti masuk ke dalam api neraka, api yang bergejolak ya. Begitu pula dengan istrinya. Nah, istrinya ini adalah orang yang selalu menyebar fitnah ya, suka menyebar fitnah, memfitnah Nabi Muhammad SAW dan selalu berupaya membantu Abu Lahab untuk mencelakakan Nabi Muhammad SAW. Oke, lanjut. Di sini ada kuis, yaitu untuk menghubungkan ayat-ayat berikutnya. Yang pertama, Tabat syada Abi, jawabannya Lahabi watab. Yang kedua, ma aghna anhu, jawabannya kira-kira apa? Yang mana? Ma aghna anhu, tentu saja maluhu wa ma kasab. Sayasla na wa mra'atuhu ya. Oke, mohon maaf. Yang ketiga, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Kemudian sayasla naranza talahab. Yang terakhir, fi jidiha, tentu saja jawabannya hablum mim masad. Oke. Demikian video pembelajaran yang Ibu buat, semoga bermanfaat bagi kalian. Salah dan khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.